Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya maka seluruh amal kebaikan kita alhamdulillah terasa begitu sempurna. Dan tak lupa jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sehingga di kesempatan yang baik ini kita bisa menyambung ukhuwah dalam rangka untuk sama-sama kita mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang diamanahkan kepada kami setelah kita cermati, bagi anak pribadi ini adalah tema yang berat sekali. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, melangkahkan kaki ke sini semoga bisa belajar bersama. Bukan yang menyampaikan ini lebih tahu dan lebih ahli mengenai tema ini. Karena terus terang kami pun masih belajar menjadi orang tua yang baik. Masih belajar bagaimana saat ini dititipi 3 orang putra. Para jamaah sekalian, yang paling besar baru kelas 3 SMP, yang kedua kelas 5, dan yang ketiga kelas 3 SD. Luar biasa dalam menjalani kehidupan ini, setiap harinya pasti penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan lika-liku, penuh dengan emosi, penuh dengan rasa kasih sayang dan lain sebagainya, bercampur baur. Dan memang ketika kita tarik satu ayat sebelum kita telusuri tema-tema yang diamanahkan ini, kita buka di dalam Quran surah At-Taghabun di ayat yang ke-14 dan 15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum fa in ta'fu fatasfahu fataghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taghabun ayat ke-14 dan ke-15, wahai orang-orang yang beriman, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala langsung perkara istri kita dan anak-anak kita. Sesungguhnya bahwa istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.
Allah yang langsung berfirman dan langsung memberikan keterangan kepada kita semua bahwa di antara istri-istri kita dan anak-anak kita ada salah satunya yang boleh jadi itu bisa menjadi musuh-musuh kita. Maka berhati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, di sini diperlukan rasa maaf-maafkan yang sangat besar, rasa saling bertoleransi, saling memahami satu sama lainnya yang sangat besar. Ya tentunya jika melihat dari usia, ya saya lebih junior daripada bapak-bapak sekalian ini ya, dalam hal berumah tangga. Ya tentunya pengalaman-pengalaman atau lika-liku di dalam masalah rumah tangga, menghadapi istri dan anak-anak, ataupun ibu-ibu menghadapi bapak-bapak ini, suaminya dan anak-anaknya, tidak mudah, butuh lingkupan kesabaran. Dan jika kamu memaafkan, kamu santuni, serta kamu ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di awal kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara istri dan anak kita ada yang menjadi musuh, tetapi Allah memberikan bekal kepada kita semua dan berpesan, memberikan pelajaran pada kita untuk saling memaafkan, untuk kita santuni satu sama yang lainnya dan saling mengampuni. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah kabar baik bagi kita. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini 100%. Nah, sehingga memang ada ujian di situ ketika kita menghadapi istri dan anak-anak. Ya, semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di sini Allah lagi-lagi memberikan informasi kepada kita semua. Dan sesungguhnya di antara harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai fitnah. Dalam hal ini diterjemahkan oleh para alim ulama kita, para guru-guru kita, disebut dengan ujian. Harta dan anak-anak kita menjadi ujian, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sabar, ketika kita mampu menghadapi ujian ini, maka pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Dan kesabaran ini akan berlangsung selama hembusan nafasnya kita. Maka dari itu tidak ada mengenal di dalam ajaran agama kita ketika ada istilah sabar itu ada batasnya, maka ini salah telak, salah besar. Sendiri yang menginformasikan bahwa sabar ini mempunyai, alhamdulillah, dengan ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, dan rezeki yang kita bawa pulang tentunya sebagian besarnya juga dicurahkan untuk anak-anak kita. Kita pilihkan pendidikannya yang sesuai dengan agama kita, kemudian memenuhi ilmu pengetahuannya dan lain sebagainya sebagai bekal kelak. Ini adalah idaman kita semua. Karena memang jamaah sekalian, ini adalah sangat populer yang seringkali kita dengar dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata'al insanul qata'a amaluhu illa min thalathah, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang meninggal dunia, jamaah sekalian, tentunya kita akan meninggal dunia ini semuanya. Maka ketika kita meninggal, terputus amalannya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah yang kita sedekahkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diambil manfaatnya, dan satu lagi adalah doa anak-anak kita, doa anak-anak kita yang saleh. Maka dari itu tema ini begitu penting bagi kami pribadi, dan begitu harus betul-betul kita ilmui dengan baik agar tepat
anak-anak kita tidak menjadi fitnah bagi kita, anak-anak kita tidak menjadi musuh bagi kita. Ya, salah satunya dengan ilmu ini. Kemudian jamaah sekalian, terutama bagi sahabat-sahabat kami, bapak-bapak, jangan pernah berlelah-lelah untuk kita bermuamalah mencari nafkah untuk anak-anak kita. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min at-tayyibi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah dari orang tua. Jadi ketika kita keluar mencari nafkah untuk anak-anak kita, maka ini adalah sesuatu hal yang paling baik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, tidak boleh kita lelah-lelah, tidak boleh kita mengeluh ketika kita melangkahkan kaki bermuamalah untuk mencari nafkah untuk anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mencari nafkah untuk keluarga kita di rumah yang halal, yang thayyib, yang barokah. Amin Allahumma amin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya memang anak ini tidak hadir begitu saja. Sebelum hadirnya anak, tentu kita harus menikah terlebih dahulu. Ketika tidak ada amal ibadah ini, ketika tidak ada aktivitas menikah, maka tidak mungkin adanya seorang anak. Ya mungkin saja yang tanpa menikah, ya orang-orang kafir mungkin di orang-orang barat sana yang menghalalkan berhubungan lawan jenis yang tidak diikat dengan ikatan pernikahan, seperti itu. Tetapi bagi kita seorang muslim, idza tazawwajal abdu faqad kamala nasfaddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Luar biasa ajaran agama kita ini. Ketika seorang pasangan atau sebuah pasangan ini menikah, idza tazawwajul abdu faqad kamala nasfaddin, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agama kita ini. Agama yang telah sempurna separuhnya. Dia tinggal hanya memikirkan separuh lagi dari urusan agama yang lainnya di samping menikah. Karena menikah ini adalah memang amal ibadah atau amalan kita yang terpanjang, jamaah. Sholat mungkin 10 menit selesai. Puasa yang kita anggap lama dari azan subuh sampai azan maghrib selesai. Tetapi menikah, semenjak kita ijab qabul bersama istri kita dan tidak dihalangi dengan perceraian, naudzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga pernikahan kita jamaah sekalian, maka setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap tindak tanduk kita bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat kita sebagai laki-laki untuk menahan syahwat kita. Tanpa istri kita tidak mungkin itu bisa terjaga. Tidak mungkin. Maka dari itu, itulah sebab mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya ketika kita menikah, maka separuh dari urusan agama kita sudah selesai. Tenang hidup kita jemaah bersama istri kita dan anak-anak kita. Dan tinggal separuh amal ibadah lain dalam urusan agama ini perlu kita perhatikan. Jadi separuhnya sudah selesai. Ketika kita menikah, maka sudah halal kita untuk melakukan proses biologis bersama istri kita, dan di dalam proses ini maka istri kita akan mengandung, kemudian istri kita akan melahirkan, dan kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra atau putri, jamaah sekalian. Dan ketika itu, ketika kita berijab qabul bersama istri kita, sudah langsung melekat tanggung jawab yang besar kepada kita para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Langsung melekat tanggung jawab ini.
bersemayam di atas arsy. Nah, ini bahasanya Allah harus kita yakini, tidak perlu diubah-ubah, tidak perlu kita takwil-takwilkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ini perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita supaya tauhid mereka diliputi dengan kekokohan. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur dunia dan seisinya, dan ada trouble lagi ya, terputus sih, mati ya, tidak apa-apa. Tauhid rububiyah yang memiliki, mengatur dan menciptakan, jamaah sekalian. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita semenjak dini, jamaah sekalian. Kemudian kita perlu juga untuk mengenalkan anak kita supaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melekat kepada dirinya suri tauladan yang mulia. Sehingga anak-anak kita kokoh dari sejak dini mengenal Allah dan Rasulnya, menjadi pedoman untuk hidup mereka dan menjadi manhajnya kelak insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Luqman. Ya, di dalam Quran surah Luqman juga. Ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbuatan syirik ini adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim, yang harus betul-betul dihindarkan dari kehidupan kita bersama istri dan anak-anak kita. Tidak ada kamus lagi di dalam keluarga kita ini, tidak diperkenankan, tidak ada toleransi untuk berbuat syirik sedikit pun. Karena perilaku syirik ini adalah dosa besar yang tidak diampuni apabila kita wafat dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pesan pertama dari al-mu'alif, bahwa hendaknya ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita diliputi dengan kesabaran. Dan kemudian pelajaran yang harus dari awal, dari sejak dini disampaikan kepada putra-putri kita adalah perihal tauhid. Dihindarkan dari perilaku-perilaku syirik, terutama asyirkul akbar, ya, syirik-syirik yang besar, yang ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang wafat membawa kesyirikan ini. Ini adalah yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua, ya, ini bagi para jamaah yang masih memiliki putra-putri sekitar balita, ya, di bawah 5 tahun. Ini ada ini usia berapa? Dek, usia berapa, Dek? Bisa jawab. Mungkin 2 tahun, ya? 2 tahun. 2 tahun, Masya Allah, barakallahu fiik. 2 tahun. Al-Mu'alif memberikan nasihat pada kita semua. Mungkin bapak-bapak yang ada putunya mungkin, ya Pak, ya, sekitar balita. Al-Mu'alif memberikan nasihat kepada kita untuk mengajarkan mereka dengan kalimatut thayyibah. Dari semenjak dini, dari semenjak balita, pendengarannya jamaah sekalian terus dilantunkan kalimatut thayyibah, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran. Yang paling afdal bacaan-bacaan ayah bundanya, langsung suara ayah bundanya. Ketika ayah bundanya membacakan Al-Quranul Karim,
maka boleh dihadirkan jamaah sekalian agar putra-putri kita atau cucu-cucu dari para jamaah sekalian dihadirkan, didekatkan dengan kita jemaah. Ya, supaya pendengarannya mendengarkan kalamullah, mendengarkan kalimatut thayyibah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Petunjuk yang paling terbaik yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah sekalian, amalan-amalan ini, kegiatan-kegiatan ini menghadirkan putra-putri kita dari semenjak dini. Ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Dicontohkan juga oleh para tabi'in. Dicontohkan juga oleh para tabi'un tabi'in, bahwa dari semenjak dini sudah berinteraksi dengan kalamullah, dengan bacaan Al-Qur'an. Ya tentu jamaah sekalian, kita dituntut membacakan Al-Qur'an yang baik, tajwidnya baik, makhrajnya baik, ya seperti itu semampu kita. Jadi sempurna yang masuk ke dalam pendengaran anak-anak kita. Masih ada waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Memang lisan kita ini bukan lisan Arabiyah, ya, bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa Arab. Tapi harus berusaha semampu kita. Berusaha semampu kita, masih ada kesempatan untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Dan salah satunya kita bacakan di hadapan putra-putri kita. Mengenai belajar baca Al-Quran ini jamaah sekalian, memang kita harus bersemangat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, teringat satu ayat jamaah sekalian di dalam Quran surah Toha. Toha itu urutan keberapa? Ke-20 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilum, dan seterusnya ya. Jadi kita ambil di ayat setelah kalimat Toha bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini tidak untuk membuat kita menjadi susah, tidak untuk membuat kita menjadi susah ya, tidak ada rumusnya kita belajar Al-Quran membuat kita menjadi susah. Seharusnya kita menjadi tenang, kita bersemangat atasnya dan sebagainya. Kita sambungkan satu ayat lagi, berulang-ulang ini ada kalimat di dalam, teringat satu ayat. Bapak Ibu mungkin bisa melihat mushaf di dalam Quran surah Al-Qamar. Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an ini menjadi mudah. Sebagai apa? Peringatan. Nah, kemudian Allah bertanya kepada kita, apakah kamu tidak ingin mengambil pelajaran darinya? Nah, ini seharusnya menjadi penyemangat bagi kita semua, bahwasannya amalan ini adalah amalan yang mulia. Membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita kepada kita untuk mempelajari Al-Quran kita, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membaca, memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh para ulama. Para jamaah sekalian, tidak jarang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada anak-anak balita. Seringkali kita mendapat kabar, mendapat berita bahwa anak-anak usia 5 tahun, usia 6 tahun, usia 7 tahun itu sudah hafal Quran dengan bacaan yang sempurna, mumtaz, baik. Jamaah, Masya Allah. Dan ini adalah cita-cita kita semua, dan membutuhkan doa, membutuhkan upaya-upaya yang sudah dicontohkan oleh para sahabat ini. Jadi ini salah satu motivasi bagi kita semua. Kita sebagai orang tua hendaknya
memilihkan bagi putra-putri kita pendidikan-pendidikan atau sekolah-sekolah yang memang sangat concern terhadap pelajaran Al-Quran ini, ya, dimulai dari membaca, kemudian memahami artinya dan mengamalkan. Dan apabila ada kemampuan lebih, maka putra-putri kita biiznillah ta'ala bisa mendakwahkannya pula, yang berlandaskan Al-Quran wa Sunnah. Dan semua ini tentunya cita-cita kita semua, cita-cita kita bersama membutuhkan pertolongan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nasihat yang kedua. Perkara didekatkan putra-putri kita sejak dini dengan Al-Quranul Karim. Nasihat yang ketiga para jamaah sekalian, tidak lain dan tidak bukan perihal sholat. Semenjak dini pula putra-putri kita harus diperkenalkan dengan sholat. Namun ini kadangkala yang harus kita lapang dada, yang harus kita legowo dan tidak boleh dibentur-benturkan. Jadi mungkin kita memiliki putra-putri yang belum mumayyiz, begitu para jamaah ya, yang belum bisa kita arahkan, yang masih asik dengan aktivitasnya sendiri. Nah, maka ketika putra-putri kita belum mumayyiz seperti ini dan kita belum bisa menjaga, maka sholatlah dulu dengan ummah dan umminya di rumah terlebih dahulu. Jangan dulu kita ajak ke masjid para jamaah. Jadi jangan dibenturkan. Wah, apa anak saya tidak boleh dibawa ke masjid? Nah, karena di sana ada hak saudara muslim kita yang lainnya, para ikhwan-ikhwan kita, yang haknya ini tidak boleh kita ganggu jamaah. Mereka membutuhkan hak untuk suasana yang tenang di masjid, ya. Suasana yang khusyuk. Mereka membutuhkan hak itu. Maka ketika anak kita sudah mumayyiz, sudah bisa kita arahkan dan tidak mengganggu para jamaah yang lainnya, maka mari kita bawa ke masjid sebagai ajakan sejak dini. Tetapi ketika anak-anak kita masih belum bisa diarahkan yang tadi, jangan kita benturkan. Akhirnya kita akan terbentur dengan dua amal soleh yang sama. Dan amal soleh ini berpotensi membentur hak-hak saudara muslim kita yang lainnya. Maka dari itu kita harus bijak menyikapinya. Maka ketika belum memayyiz, maka masih bisa sholat di rumah, ya. Belajar sholat berjamaah bersama bundanya, uminya atau ummahnya di rumah, insya Allah. Ini sudah cukup. Baik, sholat hendaknya menjadi prioritas utama bagi kita, bagi cucu-cucu kita, para jamaah sekalian. Karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab. Bahkan teringat doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Gak main-main ini doa jamaah sekalian, berulang-ulang. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hamba-hamba ini dan anak-anak cucuku yang mengerjakan salat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabb kami, maka engkau kabulkanlah doaku. Khusus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa agar dirinya, anaknya dan cucu-cucunya, keturunan-keturunannya, dan semoga kita ini jamaah sekalian didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah umatnya Rasulullah SAW, cucu-cucunya beliau, cicit-cicitnya beliau yang kokoh, teguh menjalankan sholat. Ini luar biasa doa dari Al-Quran yang bisa kita nukil, dan semoga para jamaah sudah hafal dan sudah mengamalkan doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ayat berapa ini? Di surah Ibrahim. Ayat berapa, Bu? Ayat 40, Masya Allah. Ayat 40 ya. Doanya Nabi Ibrahim. Di dalam Quran, surah Ibrahim pula.
surah urutan ke-14 ya, Ibrahim. Urutan 14 di ayat yang ke-40. Doa ini moga diulang-ulang para jamaah sekalian. Di tempat-tempat mustajabahnya doa antara azan dan iqamah. Ini sematkan doa ini untuk kita, anak cucu kita. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Juga kita doakan di ayat selanjutnya. Berarti ayat 41 ya Bu ya. Ayat 41 kita doakan orang tua kita dan saudara muslimah yang lainnya. Baik. Kita angkat satu hadis para jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk memantapkan pernyataan tadi. Dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Sab'i. Kemudian, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan salat anak-anak kita, maka pukullah ia dan pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak wanita. Hadis ini mempunyai derajat hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan ketika dengan sanad hasan ini masih bisa kita jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Jadi anak-anak kita ketika berumur 7 tahun terus didengungkan, disuruh-suruh sholat jamaah sekalian. Ketika sudah berumur 10 tahun berarti kelas berapa ya? Kelas 4 mungkin ya, kelas 5, kelas 4, kelas 5 SD. Maka ketika tidak menunaikan sholat, kita boleh memukulnya. Dalam arti memukul ini bukan memukul emosi, tapi memukul dengan rasa kasih sayang agar anak-anak kita melaksanakan sholat, terus dinyang-nyangkan bahwa sholat ini adalah perkara yang wajib jemaah sekalian. Dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini menjadi bekal untuk kita agar semenjak dini, semenjak 7 tahun sudah didengung-dengungkan pada anak-anak kita perihal sholat ini. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebagai kewajiban kita bagi para ikhwan, bapak-bapak sekalian, mengajak istri dan anak-anak kita untuk mengajak sholat tepat waktu. Ya, bagi para ikhwan, hendaknya kita laksanakan di masjid, merupakan salah satu perintah yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk tetap sabar dalam menunaikan kewajiban ini, untuk mengajak istri dan anak-anak kita untuk terus kokoh dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Dan termasuk di dalam salah satu amalan kesabaran yang pahalanya tadi sudah kita sebutkan, tidak ada batasnya, bi ghairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Thaha urutan ke-20 di ayat yang ke-132. Wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi, langsung ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita, melaksanakan sholat dengan penuh kesabaran, terus hingga hembusan nafas kita yang terakhir jemaah sekalian. Dari Al-Mu'allif memberikan standar. Al-Mu'allif, Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita bahwa anak-anak kita yang boleh diajak untuk ke masjid itu di sekitar 10 tahun ini, berdasarkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
anggapannya di dalam usia 10 tahun ini anak kita sudah mumayyiz, sudah bisa kita arahkan, sudah kita bisa posisikan dan tidak mengganggu hak suasana kehusuan saudara muslim kita yang lainnya di masjid. Jadi sebelum usia 10 ya mungkin ini diberikan tanggung jawab ini, tugas ini kepada ibunya di rumah. Ya, seperti itu. Ya, semoga ini menjadi solusi, tidak dibenturkan ya dengan hak saudara muslim kita yang lainnya insyaallah. Ya, sehingga kita lebih mempunyai toleransi yang tinggi di hadapan saudara muslim kita yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam Quran surah Maryam urutan ke-19 di ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalafa min bainihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqaun. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Ketika jauh dari amalan salat, maka ada kemungkinan besar seseorang tersebut akan tersesat. Falyanudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kesesatan. Ya, contoh jamaah sekalian, baru saja tadi malam ya, niatnya mungkin baik ya untuk tasyakuran kemerdekaan dan lain sebagainya, tapi dibumbui dengan acara-acara, mohon maaf ini ya, acara-acara dendangan musik dan lain sebagainya, dan itu kita dengar sampai jauh malam ya. Kita dengar sampai jam 11, jam 12, bahkan ada sampai jam 1 malam. Tentu ini akan menyulitkan untuk kita bangun awal waktu ya. Bangun awal waktu untuk menunaikan sholat subuh di masjid. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya pasti kita hafal semua. Wa ja'alna naumakum subata. Ya, bahwa jadikanlah tidurmu itu untuk istirahatmu. Salah satu syarat ya, salah satu rukun bisa kita bahas ya. Kita bisa bangun dengan tepat waktu di subuh hari, itu adalah bekalnya tidur dengan baik. Tidur dengan baik. Nah, ketika ada perilaku-perilaku ini, maka ini jauh dari syariat Islam. Ya, seperti itu. Yang semestinya kita harus mengawal ini anak-anak kita, waktunya pulang, ya pulang. Ya, ini memang selalu dibenturkan pula, apabila tidak ikut dianggap kita tidak nasionalis, tidak Pancasilais dan lain sebagainya. Aduh, melekat kepada diri kita. Namun ada beberapa hal yang harus kita hindari ya, pada saat waktunya tidur ya hendaknya kita pulang gitu kan, ajak anak-anak kita untuk kembali ke rumah dan segera beristirahat untuk persiapan menunaikan kewajiban di esok harinya. Bahkan jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan untuk menafsirkan ayat ini, bentuk menyia-nyiakan sholat di antara mereka adalah melalaikan kewajiban sholat, yaitu menyia-nyiakan waktu sholat dengan tidak melaksanakannya di awal waktu. Jadi ketika tidak melaksanakan sholat di awal waktu, maka dia sudah menyia-nyiakan atau melalaikan kewajiban sholat itu sendiri. Sehingga yang dengan sebab itu, maka mereka akan menemui kesesatan, kerugian, dan keburukan. Jadi saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Al-Mu'alif ini dengan penuh rasa kasih sayang, dengan pengalaman beliau, dengan keluarganya, dengan keilmuan yang melekat kepada diri beliau, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menuliskan dengan penuh kasih sayang kepada kita semua agar kita terhindar dari kesesatan yang disebabkan perilaku atau perilaku aktivitas kegiatan yang melanggar syariat-syariat Islam. Ya, tentunya ini membutuhkan pensikapan yang baik kepada saudara-saudara muslim kita yang lainnya di lingkungan warga ya, supaya kita juga masih bisa bersosialisasi dan bahkan mungkin kita bisa mendakwahkan agama Islam yang mulia ini. Bismillah ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, nasihat nomor 4 dari Al-Mu'allif adalah perhatian orang tua kepada anaknya perihal akhlak.
Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa beliau diutus salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa salah satu tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita dengar cerita di dalam sirah nabawiyah akhlak dari kaum-kaum jahiliyah sebelum Islam ini muncul. Kemudian datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disempurnakan akhlaknya. Dan alhamdulillahirabbil alamin di jazirah Arab mayoritas sudah beragama Islam, ya terutama di tanah haram, di Haramain, di Makkah wa Madinah. Fa insyaallah akhlaknya terjaga. Bahkan para jamaah sekalian di Madinah, kota yang sangat dicintai oleh Nabi kita, salah satu peneliti kota dinobatkan sebagai kota teraman di dunia, jemaah. Kota teraman di dunia. Kota di Madinah atau terutama di lingkup Masjid Nabawi, aktivitas ini 24 jam. Aktivitas 24 jam. Malam hari terutama bagi para ikhwan ini, kita jadwal kita masuk ke Raudhah itu kan malam hari. Kalau waktu duha yang jauh dari sholat berjamaah itu kan akhwat. Ya karena khawatirnya ketika akhwat mendekati dengan sholat jamaah terjebak di situ akhirnya tidak bisa keluar. Padahal daerah Raudhah itu adalah daerah jamaah bagi para ikhwan, ya. Jatah kita ini untuk masuk ke Raudhah kan malam, ya. Malam, dini hari dan sebagainya, 24 jam itu. Kegiatan yang tidak ada hentinya. Terus berdesak-desakan saudara muslim kita. Seperti itu. Dan itu dinobatkan sebagai kota teraman. Ya salah satunya dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Yang kita selalu rindu, jamaah. Selalu rindu untuk selalu safar ke kota itu. Makkah, Madinah, jamaah sekalian selalu ingin pulang lagi, kembali lagi ke sana. Semoga Allah mudahkan. Anak-anak di sini apa yang diwasiatkan oleh al-mu'allif kita ajarkan dengan akhlak yang mulia, dimulai dari perilaku jujur, berkata baik dan benar, yang mungkin kita hindarkan dari umpatan-umpatan atau apa istilahnya Pak di Surabaya Sidoarjo ini, ya umpatan-umpatan ya mungkin ya, misu-misu gitu ya. Misu-misu ya mungkin kalau memang itu bisa dihindarkan maka ini akan lebih utama. Jamaah sekalian dipilah-pilah, diajarkan. Mungkin saya yakin para jamaah sudah melaksanakan hal tersebut. Jadi ketika kaget misu, alangkah baiknya diganti dengan kalimat thayyibah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah, jika kita mendapati sesuatu hal yang tidak berkenan di hati, subhanallah, itu kan. Ada sesuatu hal yang takjub kita, masya Allah, ya kita perdengarkan kepada putra-putri kita, cucu-cucu kita semenjak dini. Jangan malah diganti dengan kalimat-kalimat yang misu gitu. Jadi ini yang jauh dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlaku baik kepada keluarga, ya diajarkan adab-adab al-urf, ya. Adab-adab al-urf, ada kadangkala yang memang kita ada tradisi-tradisi selama itu tidak menabrak hukum-hukum syariat kita, maka silakan itu dilaksanakan. Ya, seperti itu ya. Ya, kemudian kepada saudara, kepada tetangga, diajarkan anak-anak kita cara bagaimana bertamu yang baik. Kita silaturahim kepada saudara-saudara kita, diajak anak-anak kita, dikenalkan dengan sepupunya mungkin ya, supaya tahu ini adalah sepupunya dan lain sebagainya terus. Ya, dan seterusnya. Sehingga dia bisa mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan agama yang mulia ini. Diajarkan pula semenjak dini jamaah sekalian, ketika mungkin sudah usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, bahwa durhaka, berdosa kepada orang tua, ini adalah sesuatu hal yang besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita
al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa orang tuamu adalah pintu surga yang paling tengah para jamaah sekalian. Maka ini yang harus kita jaga. Betapa pentingnya orang tua ini. Bahkan fala taqul lahuma uff. Uff itu apa? Ya, di dalam Quran surah Al-Isra. Nah, ini tidak boleh kita ucapkan kepada orang tua kita. Dan ini semenjak dini mungkin dibiasakan pada putra-putri kita, cucu-cucu kita. Baik, itu adalah nasihat yang keempat para jamaah sekalian. Nasihat yang kelima adalah memperhatikan pergaulan dari anak-anak kita. Kita seyogyanya harus mengetahui dengan siapa anak-anak kita ini bergaul, dengan siapa anak-anak kita ini berkawan, jamaah sekalian. Mengapa demikian? Penting sekali. Kita angkat salah satu hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasul SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan yang lainnya, bahwasanya seseorang itu bergantung pada agama temannya. Ar-rajulu ala dini khalilihi, bergantung kepada kerabat dekatnya, kepada teman dekatnya para jamaah sekalian, Bapak Ibu. Falyanzur, maka kita harus lihat. Falyanzur ahadukum, kita harus melihat dengan siapa dia berteman. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, kadangkala kita luput, apalagi dengan serangan-serangan teknologi yang kita sudah tidak bisa menghindar darinya, jamaah sekalian. Adik ini mungkin sudah familiar ya, ketika diserahi handphone gitu, gadget, langsung bisa mengoperasikan. Zaman sekarang ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah bisa, jamaah sekalian. Tidak bisa dibendung ini teknologi. Ya, seperti itu. Maka dari itu peran kita lebih dalam lagi, harus melihat, harus membatasi dan mengawasi ya penggunaan gadget, handphone kita, dengan siapa dia berkawan dan lain sebagainya. Ya, memang salah satu ikhtiar kita ketika masuk SMP atau di sekolah menengah begitu ya, lulus SD, masuk ke pondok, Pak, insya Allah itu akan jauh lebih terkontrol, karena sama sekali di sana kan tidak boleh membawa gadget ya. Tetapi jemaah sekalian, saya punya putra pertama ini laki-laki, walaupun mondok ya, pulang ke rumah 3 malam, pertama kali yang dicari handphonenya. Handphonenya mana? Seperti itu. Mau main dan lain sebagainya. Ini mau janjian nih sama temannya dulu ke sana sini. Bahkan mabar katanya, main bareng. Waduh, masya Allah, jemaah, subhanallah, susah untuk dicegah ini. Ya, memang harus kita lihat. Padahal itu satu perguruan gitu ya. Satu perguruan. Pada saat pulang, lepas dari ustadznya begitu ya, kepada orang tuanya, jebol lagi ini pertahanannya. Ini harus waspada betul. Ini jamaah sekalian, ini saya punya pengalaman, ya masih junior jamaah sekalian, harus terus banyak belajar begitu bersama ibunya gitu ya. Ya, mungkin butuh nasihat juga dari panjenengan semua ini, bagaimana nih kita menghadapi anak-anak kita di tengah arus informasi teknologi yang sudah tidak bisa kita bendung gitu ya, yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Mengapa kita perlu ini juga? Yang pertama, arus teknologi. Yang kedua, falya'udzubillah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjerumus penggunaan narkotika, obat-obat terlarang, ganja dan lain sebagainya, sabu-sabu, apapun itu namanya. Yang jelas itu semua sudah diharamkan di dalam agama kita. Nah, ketika kita tidak mengawasi jamaah sekalian, maka ini bisa hadirnya ancaman ini kepada putra-putri kita, cucu-cucu kita. Ini mohon maaf jemaah sekalian ya, di depan rumah kami ya, di depan rumah kami ya, mungkin sekitar SMP atau dari SMP itu sudah merokok jemaah. Ini mungkin awal ya, jadi merokok awal masuk ke
ancaman-ancaman tadi ya. Mungkin dia akan meningkat, ingin mencoba yang lainnya. Awalnya merokok pada usia dini. Kami lihat ya SMP, SMA sudah merokok bersama kawan-kawannya. Kemudian beliau istilah kitanya apa, cangkruan atau apa para jamaahnya, cangkruan sampai tengah malam belum pulang juga, kita masih mendengar gitu ya, seperti itu. Mungkin ini awal terjerembabnya anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi kita memang harus betul-betul hindarkan ya dari aktivitas-aktivitas demikian sehingga tidak terjerumus. Kemudian ada pula ancaman yang lainnya, tidak bisa kita hindarkan ya. Dengan gadget mungkin bisa berselancar ke gambar-gambar yang menunjukkan aurat, bisa berselancar ke sana. Kita tidak sepenuhnya bisa mengawasi penggunaan gadget untuk anak-anak kita, sehingga mungkin itu bisa menjadi langkah naudzubillah min dzalik, anak-anak kita bisa terjerumus ke pergaulan bebas, seks bebas. Ini salah satu ancaman di negara maju, negara berkembang jamaah sekalian. Maka dari itu perlu pengawasan. Kita perlu tahu betul anak-anak kita ini sesuai dengan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi tadi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, kita harus tahu jadi dengan siapa anak-anak kita ini bergaul. Ya, setidak-tidaknya kalau kita sudah berniat memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, menyongkolkan anak-anak kita di pondok mungkin ya, seperti itu, didekatkan dengan urusan-urusan agama, dengan ilmu-ilmu agama, setidak-tidaknya jauh lebih terjaga, jauh lebih terkontrol dibandingkan dengan aktivitas yang lainnya ya. Walaupun dengan sekolah yang reguler normal, berarti pengawasan kita sebagai orang tua ini harus jauh lebih dalam para jamaah sekalian. Semoga Allah memudahkan. Yang terakhir, para jamaah sekalian, yang menjadi pamungkas untuk menutup thalabul ilm bersama kita, yaitu adalah berdoa yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi senjata sebagai seorang muslim. Kita angkat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlumi." Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Apa itu? Yaitu doa orang tua. Ya, semoga kita menjadi orang tua yang doanya mustajabah jamaah sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Doa orang yang safar bepergian dan doa orang yang terzalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa orang tua untuk anaknya di urutan yang pertama, yang mustajabah. Kemudian itu orang yang safar dan orang yang terzalimi. Kita manfaatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini, bahwa kita rajin berdoa kepada anak-anak kita. Doa yang pertama yang kita nukil dari Al-Quran, ya tadi sudah kita bacakan di dalam Quran surah Ibrahim ya. Urutan yang ke-14 surahnya, ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang terakhir mari kita bacakan jamaah sekalian. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini adalah doa yang luar biasa diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, diabadikan menjadi kalamullah, firman Allah di dalam Quran surah Ibrahim di ayat yang ke-40. Kemudian doa yang sudah kita hafal bersamanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacaan Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin
bagi orang-orang yang bertakwa. Para jemaah, bahasa Allah Subhanahu wa taala di sini sangat indah sekali. Qurratu a'yun. Anak-anak kita ini menjadi penenang hati, lucu gitu ya jemaah, lihat. 2 tahun, 3 tahun, lucu gitu kita lihat ya. Cucu-cucu para jemaah sekalian ini luar biasa. Dan ketika usia 7 ya sudah kita mulai perkenalkan dengan salat itu tadi. Nah, dari semenjak dini kita ajarkan perihal tauhid tadi yang pertama. Baik, sudah ada 2 doa untuk sebagai bekal kita jamaah sekalian. Doa yang ketiga kita nukil juga di dalam Quran surah As-Saffat urutan ke-37 di ayat yang ke-100. Saya yakin para jamaah sudah menghafal doa ini. Rabbi habli minas salihin. Kita bacakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi di dalam Quran surah As-Saffat urutan ke-37 suratnya di ayat yang ke-100 insyaallah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nah, kemudian satu lagi jamaah sekalian, ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam di dalam Quran surah Al-Imran urutan ketiga ayatnya yang ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mari kita bacakan, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kiranya ini materi merupakan wasiat bukan dari kami para jamaah sekalian, karena saya tidak berhak sama sekali dengan fakirnya ilmu yang dimiliki, dengan miskinnya ilmu yang dimiliki. Tidak berhak sedikit pun untuk memberikan nasihat pada antum-antuna, Bapak Ibu, para jamaah rahimani rahimakumullah. Kami mohon maaf. Nasihat-nasihat ini kami nukil dari Al-Walid Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qabir Zawaz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini pula, tentunya kita sedih kehilangan beliau, tetapi kita hanya boleh berkata dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, semoga Allah ganti dengan para guru-guru kita yang lainnya yang bisa wasunnah para jamaah sekalian. Kita akhir ya, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.